Traveling 3 hari di Hanoi, part 5. Destinasi berikutnya pada part 5 adalah Kuil Literasi. Pada saat kami selesai makan siang, untuk menuju Kuil Literasi kami menggunakan aplikasi Grab meskipun harus berbahasa Vietnam. Kuil Literasi dibangun pada tahun 1070 oleh Kaisar Lai Tan Long dari dinasti Lai. Awalnya kuil ini berfungsi sebagai Akademi Kekaisaran, Universitas Nasional pertama di Vietnam. Situs ini menghormati pendidikan dan sastra dengan monumen dan prasasti yang didedikasikan untuk para cendekiawan dan akademisi. Komplek candi tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tetapi juga situs budaya dan politik yang penting. Selama Perancis pada masa kolonial, situs ini menjadi simbol perlawanan dan identitas nasional Vietnam. Ini menjadi tempat berbagai kegiatan budaya dan politik yang mencerminkan perubahan sejarah Vietnam. Kuil ini dibuka untuk umum pada jam 9 sampai dengan jam 17. Kuil ini memiliki 82 batu prasasti yang terletak di atas kura-kura batu yang bertuliskan nama-nama mereka yang lulus ujian kerajaan. Prasasti ini adalah warisan dunia yang sudah diakui UNESCO karena nilai sejarahnya. Komplek kuil dengan luas 5,4 hektar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengelilinginya, karena di dalamnya terdapat beberapa paviliun, kemudian aula, dan berbagai patung yang mencerminkan arsitektur tradisional Vietnam. Bangunan komplek ini dibangun dari kayu dan batu dengan ukiran rumit dan motif tradisional Vietnam. Atapnya dilapisi genteng berwarna gelap dan strukturnya ditopang oleh pilar-pilar besar yang penuh dengan hiasan. Arsitektur situs ini merupakan perpaduan gaya Vietnam dan Cina yang mencerminkan pertukaran budaya antara kedua peradaban tersebut. Wisatawan asing yang banyak datang ke sini adalah wisatawan dari Perancis. Selesai mengunjungi Kuil Literasi atau Kuil Sastra, maka kami menuju ke Lotus Puppet Show di Hanoi, bagian dari teater kontemporer Vietnam yang didirikan pada tahun 2008. Seni boneka air telah ada di Vietnam sejak abad ke-11, diciptakan oleh para petani di delta Sungai Merah. Durasi pertunjukan tradisional Water Puppet Show ini selama 50 menit, sehingga kami memilih untuk tidak turut menyaksikan karena kami harus mengejar Hanoi Train Street. Sambil berjalan menuju hotel di World Quarter, kami mampir ke Katedral St. Joseph, gereja terbesar di Hanoi. Bangunan ini didirikan pada tahun 1886 pada masa pemerintahan kolonial Perancis. Terinspirasi dari Katedral Notre Dame di Paris, merupakan salah satu bangunan pertama yang dibangun oleh Prancis di kota Hanoi. Destinasi berikutnya adalah destinasi yang membahayakan, yakni Hanoi Train Street. Hanoi Train Street adalah menyaksikan kereta api lewat dengan duduk di kafe di pinggir rel kereta api. Destinasi ini meskipun membahayakan namun tidak menyurutkan minat para wisatawan untuk menyaksikan kereta api lewat. Pada saat kami berkunjung, jumlah wisatawan membludak sangat banyak karena kebetulan juga bertepatan dengan weekend. Destinasi ini sebetulnya sudah dilarang oleh pemerintahan Vietnam, namun para wisatawan tetap berkunjung ke wilayah ini. Jalan kereta api di Hanoi atau lebih dikenal dengan Train Street memiliki sejarah yang menarik, dimulai dengan pembangunan rel kereta api oleh pemerintahan kolonial Prancis pada tahun 1902. Awalnya jalan ini digunakan untuk mengangkut barang antara Hanoi dan wilayah Vietnam lainnya.
Ini adalah video KP-KP di sepanjang jalan Train Street di Hanoi. Demikian yang bisa kami sampaikan di episode 5 ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.